memperhatikan gaun itu dengan seksama. Madame Lucille bertanya, kenapa memilih bahan seperti ini? Sofia tersenyum dan menjawab, karena bahan ini tidak hanya memberikan kesan mewah, tetapi juga nyaman dipakai dalam berbagai kesempatan. Juri lainnya mengangguk puas, terlihat terkesan dengan penjelasan Sofia. Di antara para penonton, Eleanor dan Riven tersenyum bangga melihat Sofia tampil begitu profesional. Sementara itu, di sudut ruangan, Vanessa masih bertanya-tanya kemana perginya Johnny. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, MC kembali berbicara. Dan sekarang, kita akan segera masuk ke tahap penilaian. Kompetisi semakin menegangkan, dan Vanessa mulai merasa cemas. 131. 35. Para finalis kini berdiri di atas panggung dengan perasaan yang campur aduk. Para juri tampak berdiskusi serius, menimbang-nimbang desain siapa yang layak menjadi pemenang. Di kursi penonton, keluarga Rahardian duduk dengan penuh percaya diri. Mereka yakin bahwa Vanessa akan menang, meskipun dalam hati mereka tak bisa memungkiri bahwa desain Sofia lebih elegan dan berkelas. Aku yakin, Mama Vanessa pasti menang, kata Mikaela, yang diangguki oleh yang lainnya. Di sisi lain, Vanessa masih sibuk mencari sosok Johnny. Kemana dia? Batinnya gusar. Namun, belum sempat Vanessa berpikir lebih jauh, MC akhirnya kembali ke atas panggung. Baiklah, para hadirin. Setelah penilaian yang ketat dan pertimbangan mendalam, para juri telah menentukan 3 besar pemenang kompetisi desain ini. Semua orang menahan napas. Juara ketiga jatuh kepada Naomi Putri. Seorang wanita berusia sekitar 30 tahun maju ke depan dengan wajah bahagia. Tepuk tangan meriah bergema di ruangan. Dan juara kedua diraih oleh Liana. Liana, seorang desainer muda, melangkah maju dengan wajah bangga. Sofia tersenyum tulus melihat dua wanita itu memenangkan posisi mereka. Namun, kini hanya tersisa satu nama yang akan disebutkan. Vanessa mengeratkan genggamannya. MC kembali berbicara, suaranya penuh semangat. Dan pemenang utama kompetisi desain ini, yang akan mendapatkan penghargaan serta kesempatan menampilkan koleksi di peragaan busana internasional adalah... Ruangan sunyi seketika. Sofia merasa jantungnya berdetak kencang. Riven dan Eleanor tak bisa menyembunyikan ketegangan mereka. Di kursi penonton, Edward bahkan tak sadar kalau dia menahan napas. 2. Vanessa yakin bahwa namanya yang akan disebutkan. Namun, saat MC akhirnya mengumumkan pemenangnya, Sofia Amara, dari butik S. A. 3. Suasana langsung pecah oleh tepuk tangan meriah. Riven dan Edward langsung berdiri, bertepuk tangan keras-keras. 132. Eleanor langsung melompat kecil, wajahnya penuh kebanggaan. Sementara itu, di sisi lain panggung, wajah Vanessa berubah merah padam. 1. Matanya membelalak tidak percaya. Apa? Keluarga Rahardian yang tadi percaya diri kini terdiam. Saskia dan Mikaela saling pandang dengan wajah tak percaya. Robin menatap Sofia yang tersenyum anggun di atas panggung, menerima penghargaan dengan penuh wibawa. Vanessa mengepalkan tangannya, matanya penuh kebencian. Tidak, ini tidak mungkin. Seharusnya aku yang menang. Batinnya berteriak keras. 4. Namun, di atas panggung, Sofia tetap berdiri dengan anggun, menerima kemenangannya dengan penuh martabat. Sofia telah membuktikan bahwa kerja keras, bakat, dan kejujuran selalu menang pada akhirnya. Setelah melalui hari yang penuh ketegangan, Sofia akhirnya tiba di butiknya. Begitu ia memasuki pintu utama, suasana langsung riuh oleh sorakan para karyawan. Selamat datang, Bos Sofia. Selamat atas kemenangannya. Bunga-bunga beterbangan di udara, beberapa karyawan bahkan menyiapkan kue dan minuman bersoda untuk merayakan kemenangan sang pemilik butik.
Sofia tersenyum haru. Sofia tak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang yang ikut bahagia atas keberhasilannya. Di layar televisi besar yang dipasang di butik, video kompetisi tadi masih diputar. Kolom komentar di siaran langsung YouTube dipenuhi dengan ucapan selamat. Sofia memang pantas menang. Desainnya luar biasa. Sangat elegan dan berkelas. Aku sudah menduga sejak awal, butik S.A memang terbaik. Melihat itu, Sofia semakin terharu. Di tengah suasana penuh kebahagiaan itu, seorang wanita tiba-tiba masuk ke dalam butik. Sofia As. Sofia menoleh, lalu matanya berbinar. 133. Rena. Sofia bergegas mendekat dan memeluk sahabatnya erat. Rena, sahabat lamanya, akhirnya kembali setelah sekian lama sibuk di luar kota. Aku tidak bisa tidak datang untuk merayakan kemenangan sahabatku, kata Rena dengan penuh semangat. Sofia tersenyum penuh kehangatan. Namun, mata Rena tiba-tiba tertuju pada dua sosok yang berdiri tidak jauh dari Sofia. Riven dan Edward. Rena menatap mereka dengan seksama, lalu mengerutkan kening. Matanya bergantian menatap wajah Edward dan Riven. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tanpa ragu, Rena langsung berkata dengan nada yakin, mereka anak dan ayah, bukan? Sofia terkejut mendengar pernyataan spontan itu. Riven dan Edward saling pandang sekilas. Eleanor langsung pura-pura sibuk dengan kue di tangannya. Riven hanya tersenyum tipis, sementara Edward menggaruk kepalanya canggung. Sofia mengangguk pelan. Ya, mereka memang ayah dan anak. Namun, di balik senyumnya, Rena menyimpan sebuah kecurigaan. La merasakan sesuatu yang janggal. Namun, Rena memutuskan untuk tidak membahasnya lebih dulu. Hari ini adalah hari bahagia Sofia. Jadi, ia memilih untuk ikut merayakan keberhasilan sahabatnya lebih dulu. Namun dalam hati, Rena berjanji akan mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Sofia dengan Riven dan anak-anaknya. Berbeda dengan Sofia yang tengah merayakan kemenangannya dengan penuh kebahagiaan, Vanessa justru pulang dalam keadaan penuh amarah. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung menghempaskan tas tangannya ke sofa, lalu menendang meja kecil di depannya hingga gelas kristal di atasnya terjatuh dan pecah. Brengsek! Seharusnya aku yang menang, teriaknya dengan suara melengking. Tangannya meraih vas bunga yang berada di dekatnya, lalu melemparkannya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Prang! Para pelayan yang kebetulan sedang bertugas langsung terkejut dan menunduk ketakutan. 134. Dari arah luar, Saskia muncul dengan raut wajah kesal. Vanessa, apa yang kau lakukan? Itu barang-barang mahal, tegurnya dengan suara tajam. Namun, Vanessa tidak peduli. Aku tidak peduli. Vanessa berteriak sambil meraih bantal sofa dan melemparkannya ke sembarang arah. Di sudut ruangan, Mikaela dan Reno hanya bisa diam. Mereka baru pertama kali melihat sisi lain dari Vanessa. Selama ini, Vanessa selalu terlihat anggun, lembut dan penuh percaya diri. Namun, kini ia seperti orang yang kehilangan kendali. Mikaela mulai merasa ada sesuatu yang salah. Sementara itu, Robin yang baru saja masuk ke ruang tamu menghentikan langkahnya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat melihat ruangan yang berantakan. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada serius. Namun, belum sempat ada yang menjawab, Vanessa kembali berteriak. Kenapa Sofia bisa menang? Itu seharusnya ku. Tanpa sadar, Robin membuka mulutnya dan berkata jujur, karena desain Sofia memang bagus. Suasana langsung hening. Saskia, Mikaela, dan Reno menatap Robin dengan ekspresi kaget. Sementara itu, Vanessa perlahan berbalik dan menatap Robin dengan tatapan penuh kemarahan. Apa katamu? Robin tersadar dengan ucapannya, tetapi ia tidak mengubah pendiriannya.
Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Desain Sofia memang lebih unggul. Mata Vanessa membelalak. Kau membelanya. Kau suamiku, Robin. Seharusnya kau ada di pihakku. Bentaknya. Robin terkejut. Seumur hidupnya, Sofia tidak pernah membentaknya seperti ini. Bahkan saat mereka masih menikah, Sofia selalu bicara dengan nada lembut dan penuh penghormatan. Namun, kini Vanessa justru berteriak kasar kepadanya di depan keluarganya sendiri. Robin mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak membela siapapun. Aku hanya mengatakan fakta. Ucapnya dengan nada datar. Namun, Vanessa semakin murka. Kau masih menyukai Sofia, kan? Makarnya kau memujinya. Robin mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? 135. Jangan pura-pura bodoh, Robin. Aku tahu, kau masih melihat Sofia sebagai wanita yang lebih baik dariku. Robin terdiam. Ucapan Vanessa entah kenapa terasa menusuk di hatinya. Di sisi lain, Saskia mulai merasa khawatir. La tidak ingin pertengkaran ini semakin membesar. Cukup. Berhenti bertengkar seperti anak kecil. Bentaknya. Namun, para pelayan yang berada di sekitar rumah justru berbisik-bisik di balik tembok. Elbu Vanessa ternyata tidak setenang yang kita kira. Tadi dia membentak Tuan Robin. Sepertinya hubungan mereka mulai retak. Kalau Tuan Robin mulai sadar, apakah dia akan kembali ke Nyonya Sofia? 2. Mereka terus bergosip tanpa sepengetahuan keluarga Rahardian. Sementara itu, Robin hanya menghela napas panjang, lalu pergi ke kamarnya tanpa berkata apapun. La tidak ingin memperpanjang pertengkaran dengan Vanessa. Namun, di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini ia telah membuat keputusan yang salah? 136. 36. Malam semakin larut ketika Edward akhirnya pulang ke mansion. Di ruang kerja Riven, cahaya lampu temaram menerangi sosok pria yang tengah duduk di balik meja kayu mahoni. Riven menatap jam tangannya, lalu mendongak ketika pintu terbuka. Edward masuk dengan langkah tegap, wajahnya tetap dingin seperti biasa, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Riven mengenal ekspresi itu, kekecewaan dan kemarahan yang terpendam. Bagaimana hasilnya? Suara Riven terdengar berat. Edward menghela napas sebelum menjawab, orang itu tidak berbicara apapun. Bahkan langsung bunuh diri. 1. Riven terkejut. Mata elangnya menyipit, dan tangannya mengepal kuat di atas meja. Bunuh diri. Ulangnya dengan nada rendah, seolah memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Edward mengangguk pelan. Kami mencoba menginterogasinya, tetapi dia lebih memilih mati daripada membuka mulut. Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar suara detik jam yang berdetak lambat, seakan ikut menambah ketegangan yang menggantung di udara. Riven menatap tajam ke arah jendela besar di belakangnya, memandang ke arah langit malam yang gelap. Di dalam pikirannya, nama seseorang mulai mengemuka. Seseorang yang mungkin berada di balik semua ini. Namun, Riven tidak ingin gegabah. La akan menyimpan informasi itu. La tahu kapan saatnya melempar bom dan menghancurkan orang itu tanpa sisa. Dengan suara dingin, Riven berkata, kalau begitu, kita harus menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap siapa dalangnya. Edward mengangguk setuju. Dan saat-saatnya tiba. Kita pastikan dia membayar harga yang setimpal. Malam itu, dua pria dengan aura yang sama-sama menakutkan berdiam dalam rencana mereka. Di luar, angin malam berhembus dingin, seakan menjadi pertanda bahwa badai besar akan segera datang. Di dalam kamarnya yang mewah, Vanessa duduk di sofa dengan mata masih menyala penuh amarah. Tangannya meremas gelas wine yang sudah hampir kosong. 137. Kekalahan di kompetisi desain tadi siang terus terngiang di kepalanya, mengingat bagaimana semua orang bersorak untuk Sofia.
Bagaimana mungkin wanita itu bisa menang? Vanessa menghela napas panjang, mencoba menenangkan iri. Namun, tiba-tiba sebuah nanam muncul di benaknya. Johnny. Seharusnya lelaki itu sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi sekarang, Johnny menghilang entah kemana. Vanessa tidak tahu apakah Johnny tertangkap atau bersembunyi, tapi dia tidak peduli. Sebuah senyum licik tiba-tiba muncul di wajahnya. Johnny tidak akan mengkhianatinya. Lelaki itu terlalu bodoh untuk itu. Atau lebih tepatnya, terlalu mencintai dirinya. 2. Sejak dulu, Vanessa tahu Johnny selalu jatuh dalam pesonanya. Itulah sebabnya, dia selalu memanfaatkan pria malang itu. Dasar bodoh, gumam Vanessa sambil menyeringai. Bahkan jika Johnny tertangkap, di penjara, atau mati sekalipun, itu tidak masalah baginya. Baginya, Johnny hanyalah alat, bukan seseorang yang harus dia pedulikan. Yang ada di dalam pikirannya sekarang hanyalah satu hal. Bagaimana cara menghancurkan Sofia? 0. Vanessa menyandarkan tubuhnya ke sofa, sambil memainkan gelas wine di tangannya. Dia harus memikirkan strategi baru. Sofia boleh saja menang kali ini. Tapi dia bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Keesokan paginya, butik S.A. benar-benar diserbu pembeli. Sofia dan para karyawannya bekerja tanpa henti melayani pelanggan yang semakin membludak. Kemenangannya di kompetisi desain kemarin membuat butiknya semakin terkenal. Berbagai kalangan, mulai dari sosialita, selebriti, hingga pelanggan biasa, berdatangan ingin mendapatkan koleksi terbaru dari butik S.A. Di tengah kesibukan itu, Sofia dan Eleanor ikut turun tangan. "Tante, lihat ini. Model ini sangat cocok dengan koleksi terbaru kita," seru Eleanor penuh semangat sambil menunjukkan sebuah gaun elegan kepada Sofia. Sofia tersenyum, "Bagus sekali, Eleanor. Kamu punya selera yang luar biasa." Keduanya sibuk membantu pelanggan ketika tiba-tiba, "Bro, 138. Seseorang menabrak mereka berdua." "Ah." Sofia dan Eleanor sedikit terhuyung ke belakang. Maaf sekali," ucap pria itu cepat-cepat. Tanpa menunggu balasan, pria itu segera pergi keluar dari butik dengan langkah tergesa. Sofia dan Eleanor terlalu sibuk untuk memperhatikannya. "Tidak apa-apa, kan, Tante?" tanya Eleanor sambil merapikan pakaiannya. Sambil melirik tajam punggung orang yang pergi itu, Sofia menggeleng sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja, ayo lanjut bekerja." Sementara itu, di luar butik, pria yang tadi menabrak mereka menatap tangannya. Beberapa helai rambut hitam dan coklat terjebak di sela-sela jarinya. Sebuah senyum sinis muncul di wajahnya. Segera mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor seseorang. "Aku sudah mendapatkannya." Suara di ujung telepon terdengar puas. "Bagus. Aku akan mengatur langkah selanjutnya. Bawa itu padaku." Setelah menutup telepon, pria itu mengambil plastik kecil dari sakunya dan memasukkan rambut-rambut itu ke dalamnya. 3. Dengan ekspresi penuh rencana, dia melangkah pergi, menglang di tengah keramaian. Sofia dan Eleanor sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja menjadi target sebuah konspirasi baru. Sudah beberapa hari ini, Vanessa terlihat sibuk sendiri. Robin yang memperhatikan istrinya dengan seksama akhirnya merasa curiga. Sejak kekalahan Vanessa di kompetisi desain, wanita itu tampak lebih sering menyendiri dan berkutat dengan ponselnya. Terkadang, dia terlihat berbicara dengan seseorang di telepon dengan suara yang sangat pelan, lalu tersenyum penuh arti. Robin, yang selama ini tidak terlalu ikut campur urusan Vanessa, kini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, ketika Vanessa sedang duduk di ruang kerja kecilnya, Robin masuk dengan tangan disilangkan di dada. "Apa yang kau rencanakan, Vanessa?" tanyanya dengan nada datar namun penuh penekanan.
Vanessa yang tengah sibuk dengan ponselnya hanya mendengus pelan. Aku tidak merencanakan apapun. Robin tidak percaya begitu saja. Jangan main-main denganku. Kau bertingkah aneh sejak beberapa hari ini. Kau tahu. 139. Aku tidak bodoh. Vanessa memutar bola matanya dengan malas. Terserah kau mau berpikir apa. Aku hanya sibuk di butikku. Robin menatap Vanessa dengan tajam. Kuharap kau tidak berbuat sesuatu yang akan merugikan kita semua. Aku tahu kau kecewa karena kalah dari Sofia, tapi jangan sampai kau bertindak gegabah. Vanessa terkekeh sinis. Sofia, Sofia, Sofia. Kenapa semua orang membicarakan dia? Aku muak. Robin mendesah berat. Karena dia lebih baik darimu, Vanessa. Tatapan Vanessa berubah dingin seketika. Apa kau baru saja membandingkanku dengan wanita itu? Desisnya penuh ancaman. Robin balas menatapnya, kali ini lebih tegas. Aku hanya mengatakan kenyataan. Dan kau tahu itu. Suasana menjadi hening sejenak. Sejak pertengkaran mereka yang lalu, hubungan Robin dan Vanessa memang semakin dingin. Robin memutuskan untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Dia menatap istrinya sekali lagi sebelum berkata, "Kuharap kau bisa berpikir lebih jernih, Vanessa. Jangan sampai kau menyesal nanti." Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, membiarkan Vanessa termenung sendirian. Di belakangnya, Vanessa mengepalkan tangannya erat. "Kita lihat saja nanti," Robin, gumamnya lirih. Matanya berkilat penuh rencana. 2. 140. 37. Mendekati peragaan busana yang akan datang, kesibukan Sofia semakin menggila. Kemenangan di kompetisi desain beberapa waktu lalu membuat nama Sofia Amara semakin dikenal luas. Permintaan pesanan membanjiri butik dan rumah produksinya, membuat Sofia harus menambah karyawan baru dan bahkan merencanakan renovasi butik untuk memperluas tempatnya. Hari ini, di dalam ruang desainnya yang kini jauh lebih besar dan modern, Sofia terlihat sibuk merapikan gaun rancangannya yang dipasang di beberapa manekin. Dia berjalan perlahan, memeriksa setiap detail dengan saksama, memastikan semuanya sempurna untuk peragaan busana nanti. Di sekelilingnya, para asisten dan karyawan barunya bekerja dengan penuh semangat. "Bu Sofia, ini kain terbaru yang baru tiba dari Italia," ujar salah satu karyawan sambil menyerahkan beberapa gulungan kain berkualitas tinggi. Sofia mengangguk sambil menyentuh kain itu. "Bagus, ini akan cocok untuk koleksi terbaru kita." Di sudut ruangan, Eleanor berdiri sambil tersenyum, bangga melihat bagaimana Sofia berkembang pesat. "Kau benar-benar luar biasa, Tante Sofia," ucapnya tulus. Sofia tersenyum kecil sambil meletakkan kembali kain yang sedang ia pegang. "Aku hanya ingin memberikan yang terbaik. Peragaan busana ini adalah kesempatan besar untuk memperkenalkan karya kita ke dunia." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka, dan Riven masuk dengan Edward di belakangnya. "Wah, suasana di sini benar-benar sibuk," kata Riven sambil melirik sekeliling. Edward, yang kini sudah lebih terbuka kepada Sofia, ikut berkomentar. "Tante Sofia, aku yakin koleksi ini akan menjadi masterpiece-mu." Sofia tertawa kecil. "Kalian terlalu berlebihan. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik." Namun, di balik kebahagiaan ini, Sofia tidak menyadari bahwa di luar sana, seseorang sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkannya. Sore itu, setelah seharian di butik Sofia, Riven keluar lebih dulu untuk kembali ke kantornya. Langkahnya tegap dan penuh wibawa, seperti biasa, hingga matanya bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia temui secara langsung. Rena. Rena merupakan saksi mata di mana saat Riven dan Sofia menjalin hubungan saat muda dulu. Mereka benar-benar pasangan yang membuat anak-anak kampus iri. 141. Hanya saja karena kesalahpahaman yang terjadi di antara keduanya,
hingga akhirnya Riven dan Sofia berpisah. Dan Sofia dijodohkan dengan Robin. Kabar terakhir yang Rena dan Sofia dengar, yaitu Riven juga telah dijodohkan oleh seseorang. Hal itu semakin membuat Sofia patah hati dan akhirnya memilih menerima perjodohan itu. Rena berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, menatap Riven tajam, penuh selidik. Riven, yang memang selalu tampak dingin pada siapapun kecuali Sofia dan putrinya, Eleanor, hanya membalas tatapan itu dengan ekspresi datarnya. "Kita perlu bicara," kata Rena tanpa basa-basi. Riven tidak menolak, dia tahu Rena bukan orang yang akan berbicara hal sepele. Baiklah. Mereka akhirnya memilih sebuah restoran yang cukup sepi, jauh dari kebisingan kota. Di sana, suasana di antara mereka begitu tegang. Rena tidak membuang waktu, langsung menusuk ke inti permasalahan. "Aku sudah lama curiga, tapi semakin hari semakin jelas bagiku," ucapnya tajam. Riven hanya diam, menunggu kelanjutan ucapan Rena. "Kenapa kedua anakmu, Edward dan Eleanor, mirip sekali dengan Sofia?" Riven tetap diam, hanya menatap Rena dengan sorot mata tajamnya. Rena semakin geram. Apalagi Eleanor, dia seperti Sofia saat masih muda. "Kau tahu itu, kan?" Riven masih tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Aku tahu betul siapa Sofia. Dia bukan tipe wanita yang mudah dekat dengan pria sembarangan. Jadi, jangan bilang padaku kalau ini hanya kebetulan." Riven menarik napas dalam, lalu dengan suara rendah dan penuh ketegasan, dia berkata, "Ini bukan waktunya untuk membahas ini, Rena." Rena mengetuk jarinya di atas meja, jelas tidak puas. "Tidak waktunya. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikannya? Sofia sudah cukup lama menderita. Puluhan tahun. Jangan buat dia tersakiti lagi." Mata Riven sedikit meredup mendengar kalimat itu. Dia tahu Rena benar. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa ia ungkapkan begitu saja. Dengan nada berat, Riven berkata, "Percayalah, aku tidak akan membiarkan Sofia tersakiti lagi." Rena masih menatapnya penuh curiga, tetapi ia tahu Riven bukan pria yang suka berbicara tanpa arti. 142. Akhirnya, dengan napas berat, Rena bersandar di kursinya. "Baiklah, Riven. Aku akan menunggu. Tapi ingat, jika Sofia terluka karena ini, aku tidak akan diam saja." Riven mengangguk kecil. "Aku tahu." Setelah itu, percakapan di antara mereka berakhir. Namun, satu hal kini semakin jelas bagi Rena, ada rahasia besar yang disembunyikan Riven. 2. Pagi itu, kediaman keluarga Rahardian terasa lebih panas dari biasanya. Di meja makan, Saskia, Mikaela, Reno, dan Robin sudah duduk rapi, menikmati sarapan mereka. Namun, suasana berubah saat Vanessa baru saja turun dari lantai 2 dengan anggun, mengenakan gaun tidur sutra, rambutnya masih sedikit berantakan, dan wajahnya belum benar-benar segar. Saskia, yang sudah lama menyimpan kekesalan, akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Vanessa, ini sudah hampir siang. Apa kau pikir rumah ini hotel? Kau hanya bangun untuk makan lalu kembali bersantai," kata Saskia dengan nada penuh sindiran. Vanessa berhenti melangkah, mendongak dengan tatapan tajam. "Aku bukan pembantu, ibu mertua," jawabnya dingin, mengambil tempat duduknya. "Aku juga punya bisnis yang harus kuurus. Aku bukan wanita rumahan yang hanya sibuk di dapur dan mengurus anak seperti Sofia." Saskia mendengus kesal. Setidaknya, meski Sofia seorang ibu rumah tangga, dia tahu tanggung jawabnya. "Tidak seperti kau yang hanya bisa berdandan dan berjalan anggun tanpa peduli rumah tangga." Vanessa merasa darahnya mendidih. "Sofia, Sofia, Sofia. Aku muak mendengar nama wanita itu. Kenapa Elbu selalu membandingkanku dengannya? Karena kau memang tidak ada apa-apanya dibanding dia."
bentak Saskia. Mikaela dan Reno hanya terdiam, mereka sudah sering melihat pertengkaran ini, tapi kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Robin, yang sejak tadi diam, akhirnya menggebrak meja dengan keras. Cukup. Suaranya menggelegar di ruangan makan. Semua orang terdiam. Robin menatap Saskia dan Vanessa dengan sorot mata tajam dan penuh kemarahan. Setiap hari kalian selalu bertengkar. Ibu menyalahkan Vanessa, Vanessa menyalahkan Sofia, lalu apa gunanya semua ini? Aku sedang sibuk mempersiapkan pemilihan rektor, dan kalian malah membuatku pusing dengan pertengkaran tidak penting. Saskia mendengus, tapi tidak membalas lagi. 143. Sedangkan Vanessa, bukannya merasa bersalah, malah berdiri dari kursinya dengan angkuh. Kalau kau tidak suka, aku tidak peduli, katanya dingin, lalu melenggang pergi meninggalkan ruang makan. Robin mencengkeram sendok garpunya dengan erat, mencoba menahan amarahnya. Mikaela dan Reno hanya bertukar pandang, merasa bahwa rumah ini semakin tidak nyaman untuk ditinggali. 2. Di sudut ruangan, para pembantu diam-diam menghela napas dan saling bertukar pandang. Mereka semua merindukan saat Sofia masih tinggal di rumah ini. 1. 144. 38. Setelah pertengkaran panas di meja makan tadi, Vanessa kembali turun dari lantai 2. Namun, kali ini penampilannya jauh lebih rapi dan elegan. Wanita itu mengenakan gaun berpotongan anggun berwarna krem, rambutnya disisir rapi, dan riasan wajahnya sempurna seperti biasa. Aroma parfum mahalnya tercium di seluruh ruangan saat ia berjalan melewati ruang makan, tempat Robin, Saskia, Mikaela, dan Reno masih berada. Vanessa tidak menoleh sedikit pun. "Mau kemana kau?" tanya Robin dingin, menatap istrinya dengan sorot curiga. Vanessa tidak menjawab. Vanessa hanya mengangkat dagunya dengan angkuh, lalu melangkah keluar tanpa memperdulikan siapapun. Robin mengeraskan rahangnya, mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Saskia mendengus pelan. Wanita itu semakin lama semakin tidak tahu diri. Mikaela dan Reno hanya diam, meski dalam hati mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah. Di dalam mobil, Vanessa mencengkeram kemudi dengan erat, menginjak pedal gas dengan kasar. Mobil mewahnya melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan kota. Saskia tua bangka itu mulai menjengkelkan. Gumamnya dengan suara tajam. 1. Matanya menatap lurus ke depan, pikirannya penuh dengaran amarah. Lah harus segera menyelesaikan urusannya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Beberapa menit kemudian, Vanessa tiba di sebuah rumah sakit swasta yang cukup elit. 1. Vanessa memarkir mobilnya dengan cepat, lalu turun dengan langkah tergesa-gesa. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai rumah sakit dengan suara jelas saat ia berjalan masuk. Seorang perawat yang berjaga di lobi menyapanya dengan ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, Bu?" Vanessa tidak tersenyum, ia hanya mengangkat kacamata hitamnya dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan Dr. Andika." "Dia sudah menunggu saya." Perawat itu segera mengangguk dan menunjukkan arah. Tanpa basa-basi, Vanessa berjalan menuju ruangan dokter dengan tatapan dingin dan penuh ambisi. Lah memiliki rencana yang harus segera dilaksanakan. Di ruangan dokter, Vanessa duduk berhadapan dengan Dr. Andika. Pria itu adalah kenalan Vanessa. Tanpa berbasa-basi, Vanessa menyodorkan 2 plastik yang berisi semua rambut berwarna hitam dan juga coklat. "Aku ingin kau melakukan tes DNA dengan kedua rambut ini." 145. Dr. Andika mengambil 2 plastik itu dan tersenyum tipis. "Itu mudah. Serahkan saja padaku." Vanessa kemudian memberikan sebuah amplop coklat berisi uang. "Ini imbalanmu. Aku ingin secepatnya." Andika menerima uang itu lalu membukanya, dirinya tersenyum lebar saat melihat uang yang berada di genggamannya. Malam itu, Sofia masih sibuk di kantornya,
merancang desain untuk peragaan busana mendatang. Lampu meja yang terang menerangi wajahnya yang tampak serius. Jarum jam terus bergerak, tapi Sofia tak memperdulikan waktu. Tok, tok. Sebuah ketukan halus terdengar di pintu. Masuk, ucap Sofia tanpa mengalihkan pandangannya dari sketsa. Pintu terbuka, dan sosok Eleanor masuk dengan hati-hati. Di tangannya, ia membawa segelas susu hangat. Tante Sofia, aku membawakan ini untukmu. Kau sudah bekerja terlalu keras, katanya lembut. Sofia tersenyum hangat, mengambil gelas itu dan menyeruputnya sedikit. Terima kasih, sayang. Kau perhatian sekali. Namun, Sofia segera menyadari ada yang berbeda dari sikap Eleanor malam ini. 1. Gadis itu terlihat gelisah, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sofia meletakkan gelasnya. Ada apa, Eleanor? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Eleanor menggigit bibirnya, lalu mengangkat wajahnya dan menatap Sofia dalam-dalam. Tante Sofia. Eleanor ragu sejenak sebelum akhirnya melanjutkan, jika suatu hari nanti terjadi sesuatu, dan Tante Sofia baru mengetahuinya. Apa Tante Sofia akan membenciku dan Edward? 1. Sofia terdiam. Keningnya berkerut, hati kecilnya merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan gadis ini. Apa maksudmu, Eleanor? Tanya Sofia dengan lembut. Eleanor menggelengkan kepalanya pelan, tidak menjawab secara langsung. Aku hanya ingin tahu. Apa Tante Sofia akan membenciku? Sofia menghela napas panjang. Kemudian tersenyum lembut dan meraih tangan Eleanor. Dengar, sayang. Suara Sofia penuh kehangatan. Mana mungkin aku membencimu dan Edward? Kalian sudah seperti anak-anakku sendiri. 146. Mata Eleanor langsung berkaca-kaca. Gadis itu menatap Sofia dengan perasaan campur aduk, lalu tiba-tiba meminta izin. Bolehkah aku memelukmu, Tante? Sofia tersenyum dan merentangkan tangannya. Eleanor segera melangkah maju dan memeluk Sofia erat. Pelukan itu terasa hangat. Namun, keheningan itu tiba-tiba buyar saat pintu terbuka keras. Hah, apa-apaan ini? Aku juga mau dipeluk. Edward berdiri di pintu dengan ekspresi cemburu. Eleanor mendecak kesal. Edward, kau selalu saja mengganggu momen orang lain. Edward hanya terkekeh dan tanpa malu-malu langsung ikut memeluk Sofia dari samping. Sofia tertawa kecil, merasa hangat dengan keberadaan dua anak kembar itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Eleanor. Sesuatu yang penting. Dan mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, di kamar utama kediaman Rahardian, suasana terasa lebih hangat dibandingkan malam-malam sebelumnya. Robin duduk di sofa dengan tatapan serius, sementara Vanessa berdiri di depan cermin, merapikan rambut panjangnya yang bergelombang. Beberapa hari terakhir, hubungan mereka tegang akibat pertengkaran yang sering terjadi. Robin merasa lelah, tetapi ia tahu bahwa jika ingin rumah tangganya tetap utuh, ia harus mengalah. Vanessa. Robin memanggil dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Vanessa melirik sekilas dari pantulan cermin. Apa? Jawabnya dengan nada masih dingin. Robin bangkit dari sofa dan berjalan mendekat. Tangannya perlahan melingkari pinggang Vanessa dari belakang. Vanessa terkejut sejenak. Robin bukan tipe pria yang romantis, apalagi sampai membujuk seperti ini. Aku tidak ingin bertengkar lagi denganmu, bisik Robin di telinganya. Aku lelah. Dan aku tahu kau juga. Vanessa terdiam. Sentuhan Robin, suara beratnya yang rendah, membuatnya sedikit goyah. Robin jarang sekali seperti ini. Dulu, saat bersama Sofia, Robin hampir tidak pernah bersikap seromantis ini. Namun, kali ini ia berusaha keras untuk menyenangkan istrinya yang sekarang. Aku hanya ingin kita baik-baik saja,
lanjut Robin seraya membalik tubuh Vanessa hingga kini mereka saling 147. Berhadapan. Tatapan Robin penuh intensitas. Vanessa bisa merasakan api keinginan dalam mata pria itu. Dia tahu betul, saat Robin sudah berhasrat, pria itu sulit untuk dikendalikan. Senyuman kecil muncul di sudut bibir Vanessa. La menyentuh pipi Robin, akhirnya luluh oleh perhatian yang diberikan pria itu. Baiklah, bisik Vanessa dengan suara menggoda. Tapi jangan berharap aku akan terus mengalah di lain waktu. Robin tersenyum samar, lalu menundukkan wajahnya mendekat. Malam itu, di bawah cahaya temaram kamar mereka, hubungan yang sempat retak kembali disatukan oleh gairah. 4. Namun, di luar sana, dunia masih terus berputar. Tanpa mereka sadari, sebuah badai besar sedang menunggu di depan. 148. 39. Pagi itu, di sebuah rumah sakit ternama, Vanessa duduk dengan sikap angkuh di dalam sebuah ruangan khusus. Matanya terfokus pada amplop putih di tangannya. Dokter di depannya tersenyum ramah, meskipun suasana di ruangan itu terasa sedikit menegangkan. Ini hasil tes DNA yang Anda minta, Nyonya Rahardian, kata dokter sambil mendorong amplop itu lebih dekat ke Vanessa. Dengan gerakan tenang namun penuh antisipasi, Vanessa meraih amplop tersebut. Jantungnya berdebar kencang. Hasil ini akan menentukan langkahnya selanjutnya. Dengan gerakan hati-hati namun penuh rasa ingin tahu, Vanessa membuka amplop itu dan menarik keluar selembar kertas putih berisi hasil tes. Mata Vanessa menelusuri angka dan persentase yang tertera di sana. Tiba-tiba, senyuman licik terbentuk di wajahnya. Hasilnya lebih dari yang ia harapkan. Mata Vanessa membelalak sedikit, terkejut sekaligus puas. Ternyata benar. Hahaha. Ini luar biasa. Bisiknya sambil tertawa kecil. Vanessa menggenggam erat kertas itu, seolah memegang senjata paling mematikan di tangannya. Tunggu kehancuranmu, Sofia. 6. Dengan senyum penuh kemenangan, Vanessa memasukkan kembali hasil tes itu ke dalam amplop dan menyimpannya di dalam tas tangan mahalnya. Lalu, dengan langkah penuh percaya diri, ia bangkit dan berjalan keluar dari ruangan rumah sakit. Hari ini, pertempuran baru akan dimulai. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Peragaan busana Sofia Amara digelar di sebuah hotel mewah milik perusahaan Rex. Acara ini menjadi sorotan dunia fashion, dengan para tamu undangan yang terdiri dari desainer ternama, pengusaha, selebriti, dan media fashion. Di belakang panggung, Sofia sibuk kesana kemari, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan mengenakan setelan anggun berwarna gading, dipadukan dengan perhiasan sederhana, Sofia tampak elegan dan berwibawa. Pastikan gaun-gaun ini siap tepat waktu, Sofia memberikan instruksi pada timnya. Di sekelilingnya, para karyawan bekerja dengan cekatan. Beberapa tengah memastikan aksesori yang dipadukan dengan gaun, sementara yang lain membantu model-model mengenakan busana dengan sempurna. Sofia berjalan menuju deretan model yang sudah siap di belakang panggung. 149. Jangan tegang, kalian semua akan tampil luar biasa, ucapnya dengan senyum menenangkan. Eleanor dan Edward, yang setia mendampingi Sofia, ikut membantu mengatur jalannya acara. Tante Sofia, semua model sudah memahami urutan peragaan, kata Eleanor. Sofia mengangguk puas, lalu menatap Edward. Bagaimana dengan pencahayaan dan musik? Sudah sesuai konsep yang Tante inginkan, jawab Edward dengan percaya diri. Di ruangan VIP, Raven Rex duduk dengan tenang, matanya tajam mengawasi jalannya acara. Sebagai pemilik hotel dan salah satu sponsor utama, ia memastikan peragaan busana ini berjalan sempurna. Namun, matanya tak pernah lepas dari Sofia. Kembali lagi di belakang panggung, kesibukan begitu terasa. Para kru berlalu lalang,
Para model bersiap mengenakan gaun terbaik mereka, dan Sofia masih sibuk sendiri memastikan semuanya berjalan lancar. Di tengah hiruk-pikuk itu, dua sosok berusia senja melangkah masuk ke area belakang panggung. Donnie dan Leta, orang tua Sofia, akhirnya tiba. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan Sofia karena Donnie sempat sakit dan harus menjalani perawatan di luar kota. Kini, begitu mereka menginjak hotel tempat peragaan busana putri mereka, hati mereka dipenuhi kebanggaan dan rindu. Namun, langkah mereka terhenti ketika mata mereka menangkap sosok seorang gadis cantik yang tengah sibuk membantu Sofia merapikan gaun model. Wajah gadis itu begitu familiar, sangat mirip dengan Sofia muda. Leta spontan mencengkram lengan Donnie. "Suamiku, kau melihatnya?" Bisiknya pelan, suaranya bergetar. Donnie menatap gadis itu dengan mata melebar, dadanya berdebar hebat. Ya, dia juga melihatnya. Tanpa berpikir panjang, keduanya melangkah mendekati Sofia. "Sofia." Suara Leta terdengar emosional. Sofia yang tengah sibuk menata gaun modelnya terkejut mendengar suara itu. Dia segera menoleh dan matanya membulat. "Mama, Papa." Senyum lega langsung merekah di wajah Sofia. Tanpa ragu, dia bergegas menghampiri kedua orang tuanya dan memeluk mereka erat. Sudah terlalu lama mereka tidak bertemu. "Kapan Mama dan Papa sampai?" Tanyanya dengan hangat, rasa haru jelas terpancar di wajahnya. Donnie tersenyum kecil, "Baru saja, Nak. Kami ingin mendukungmu langsung. Kami sangat bangga padamu." 150. Namun, Leta masih terlihat penasaran. Matanya terus tertuju pada gadis yang tadi dilihatnya. "Sofia, siapa gadis itu?" Tanyanya sambil menunjuk Eleanor yang masih sibuk. Sofia mengikuti arah jari ibunya, lalu tersenyum dan melambai pada Eleanor. "Eleanor, kemari sebentar." Eleanor yang mendengar panggilan itu, bergegas mendekat dengan sopan. "Ada apa, Tante Sofia?" Tanyanya lembut. Seketika, Donnie dan Leta semakin terkejut. Kini, dalam jarak sedekat ini, tidak ada lagi keraguan. Wajah gadis itu persis Sofia muda. Leta menelan ludah, jantungnya berdebar tak karuan. Sofia menyadari ekspresi kedua orang tuanya dan tersenyum. "Ini Eleanor, Ma, Pa. Dia yang pernah menolongku saat aku dalam kesulitan. Dia sudah seperti anakku sendiri." Eleanor tersenyum sopan, "Senang bertemu dengan Anda, Opa, Oma." Donnie dan Leta tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sebuah perasaan aneh menyelimuti hati mereka. Donnie mengusap matanya, merasakan sesuatu yang mengusik hatinya. Sementara itu, Leta menggenggam tangan suaminya erat. Kenapa perasaan mereka mengatakan bahwa gadis ini bukan sekadar seseorang yang pernah menolong Sofia? Di waktu yang sama, namun berbeda tempat. Di kediaman Rahardian, suasana pagi ini tampak sibuk dan penuh persiapan. Saskia, Robin, Mikaela, dan Reno tampak sibuk memperbaiki penampilan mereka. Hari ini adalah hari besar bagi Robin, hari pelantikannya sebagai rektor Universitas RA. Saskia, dengan gaun biru anggunnya, memeriksa penampilan di cermin, memastikan semuanya sempurna. Mikaela dan Reno, yang mengenakan setelan rapi, juga tampak bersemangat. Namun, ada satu yang tidak muncul. Kemana Vanessa? Kenapa dia belum turun? Semakin hari, dia semakin malas dan seenaknya. Apa yang dia lakukan sih? Tanya Saskia, suaranya terdengar kesal. Robin, yang tengah memakai jasnya, menghela napas. "Aku akan mengeceknya," jawabnya sebelum menuju kamar. Saat pintu terbuka, Robin melihat Vanessa masih mengenakan baju tidurnya, berbaring di tempat tidur dengan mata setengah tertutup. 151. "Vanessa," panggil Robin, suaranya lembut namun sedikit cemas. "Kau tidak bersiap. Kita harus segera berangkat."
Vanessa membuka matanya perlahan dan mengerang lemah. Aku merasa tidak enak badan hari ini, Mas. Aku pusing. Robin langsung mendekat, duduk di tepi ranjang, menyentuh dahi istrinya. Kau demam? Tanyanya khawatir. Vanessa menggeleng lemah. Tidak terlalu. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Robin menatap istrinya dengan perhatian. Tanpa berpikir panjang, ia menunduk dan mencium kening Vanessa dengan lembut. Baiklah, kalau begitu istirahatlah. Aku akan pergi ke acara pelantikanku dulu. Vanessa tersenyum samar, lalu menarik selimutnya. Hati-hati di jalan. Robin pun keluar dari kamar dan kembali ke ruang tamu. Vanessa tidak ikut. Dia tidak enak badan, katanya pada keluarganya. Saskia hanya mendengus pelan, tidak terlalu percaya dengan alasan Vanessa. Mudah-mudahan dia tidak melakukan yang membuat kita malu, gumam Saskia. Namun, tanpa sepengetahuan mereka semua, begitu Robin keluar, Vanessa membuka matanya dan tersenyum licik. Akhirnya, aku punya waktu untuk mempersiapkan kejutan ini dengan sempurna, gumamnya pelan. 152. 40. Vanessa mengambil ponselnya, dan mengirim pesan kepada seseorang. Setelahnya Vanessa kembali menutup matanya sebentar. Begitu mobil Robin keluar dari pekarangan Rahardian, Vanessa segera bangkit dari tempat tidur. Raut wajah lemahnya menghilang, berganti dengan ekspresi licik dan penuh semangat. Dengan cepat, dia meraih ponselnya, membuka pesan terakhir yang dikirimnya beberapa menit lalu. Siapkan semuanya. Aku segera ke sana. Setelah mengirim pesan itu, Vanessa berjalan ke lemari pakaiannya, mengambil gaun hitam elegan yang sudah disiapkannya sejak tadi malam. Hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan, gumamnya, matanya berkilat penuh rencana. 1. Setelah mengenakan gaunnya dan merapikan rambutnya dengan sempurna, Vanessa menyemprotkan parfum mahal ke pergelangan tangannya, lalu tersenyum puas kecemin. Dia lalu mengambil amplop putih dari laci meja riasnya. Amplop itu berisi dokumen yang akan mengguncang hidup Sofia. 3. Dengan langkah anggun, Vanessa keluar dari kamar, berjalan menuju garasi. Sebuah mobil hitam sudah menunggunya. Seorang pria dengan setelan jas hitam dan kacamata gelap berdiri di samping pintu mobil, membukanya untuk Vanessa. Kita akan langsung ke lokasi. Tanya pria itu dengan suara datar. Vanessa tersenyum miring. Tentu saja. Waktunya menyingkirkan Sofia untuk selamanya. Mobil itu pun melaju menuju tempat di mana Vanessa akan melemparkan bom besar dalam hidup Sofia. Di sisi lain terlihat di barisan VIP, Riven duduk dengan tenang. Mengenakan setelan hitam yang sempurna, tatapan tajamnya terfokus pada panggung. Di sebelahnya, Edward dan Eleanor duduk dengan bangga setelah membantu Sofia di belakang. Mereka akhirnya duduk untuk menikmati pertunjukan karya wanita yang mereka kagumi. Tiba-tiba, ponsel Riven bergetar di dalam sakunya. Dengan gerakan santai, dia mengangkatnya ke telinga. Tuan, dia sudah bergerak. Suara di seberang terdengar datar, tetapi penuh makna. 1. Riven menyandarkan tubuhnya, senyumnya muncul samar. Biarkan saja, jawabnya dengan nada tenang. Edward melirik ayahnya dengan alis berkerut. Apa ada sesuatu? Tanyanya dengan suara rendah. Riven menutup teleponnya, lalu menatap panggung lagi, seakan tidak terjadi apa-apa. 153. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jawabnya santai. Justru ini yang kutunggu. Waktunya membuka tabir masa lalu. 3. Di belakang panggung, Sofia berdiri dengan tangan menggenggam kuat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini adalah puncak dari kerja kerasnya selama ini. Dari celah tirai, dia bisa melihat ballroom hotel yang dipenuhi tamu-tamu penting, tokoh mode, influencer, dan pengusaha ternama. Bahkan, media nasional dan internasional hadir untuk meliput acara ini.
Lia dan Yaya, yang berdiri di sampingnya, tersenyum dan menggenggam tangan Sofia dengan lembut. Kau sudah bekerja keras, Mbak Sofia. Ini saatnya dunia melihat kehebatanmu. Sofia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Saat itu, pintu utama ballroom terbuka. Lampu-lampu sorot segera menerangi panggung, mengubah ruangan menjadi arena penuh pesona. Seorang MC profesional naik ke atas panggung, membawa mikrofon dengan penuh percaya diri. Selamat malam, hadirin yang terhormat. Selamat datang di peragaan busana eksklusif dari butik S.A., yang dipimpin oleh desainer luar biasa, Sofia Amara. Tepuk tangan bergema. MC melanjutkan, malam ini, kita akan menyaksikan koleksi busana yang tidak hanya menampilkan keindahan, tetapi juga kisah dan perjalanan seorang wanita yang telah menginspirasi banyak orang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai peragaan busana ini. Musik mulai mengalun, dentuman lembut namun penuh energi mengisi ruangan. Lampu-lampu berubah warna, menciptakan suasana yang dramatis dan berkelas. Pintu belakang panggung terbuka, model pertama melangkah dengan anggun. Gaun yang mereka kenakan adalah perpaduan keanggunan klasik dan modern, dengan potongan yang mempertegas siluet tubuh, dihiasi detail mewah yang mencerminkan keahlian tinggi dalam desain. Mode-model berikutnya menyusul, setiap langkah mereka selaras dengan irama musik. Setiap busana bercerita. Ada yang bertema elegan dan romantis, ada juga yang berani dan penuh karakter. Di kursi VLP, Riven duduk dengan ekspresi bangga, matanya tidak pernah lepas dari panggung. Edward dan Eleanor saling pandang, kagum dengan bagaimana Sofia bisa menciptakan mahakarya seperti ini. Dari sudut ballroom, kamera-kamera media merekam setiap detik pertunjukan ini. Namun, di antara para tamu, seorang wanita dengan senyum licik memperhatikan jalannya acara. Senyumnya semakin lebar. Sebentar lagi, peragaan busana ini akan menjadi panggung kehancuran Sofia. 154. Kini model terakhir baru saja selesai memperagakan busana terbaik Sofia, gaun elegan dengan detail mewah yang mencerminkan keanggunan dan kekuatan seorang wanita. Cahaya panggung memantulkan kilauan dari pemata kecil yang tertanam di kain halus, membuat gaun itu terlihat seperti bintang yang berkilau di langit malam. Kini, semua model telah berkumpul di atas panggung, berdiri berbaris dengan anggun. Mereka membuka jalan, membentuk barisan di kedua sisi catwalk. Di belakang panggung, Sofia berdiri dengan napas tertahan. Inilah saatnya. Saat pintu belakang panggung terbuka, tepuk tangan semakin membahana. Sofia melangkah maju. Gaun gading yang dikenakannya berpadu sempurna dengan auranya yang penuh karisma dan keanggunan. Mata Sofia berkaca-kaca, dadanya terasa sesak oleh perasaan haru dan bangga melihat hasil karyanya mendapat pengakuan yang luar biasa. Di barisan tamu VIP, Riven, Eleanor, Edward, serta kedua orang tuanya, Donnie dan Leta, menatap Sofia dengan kebanggaan yang begitu besar. Eleanor tersenyum lebar, menatap penuh kekaguman. Riven yang biasanya dingin, kali ini tak bisa menyembunyikan tatapan lembutnya. Vanessa, yang juga hadir di antara tamu, mengeraskan rahangnya. Matanya menatap tajam penuh kebencian, tidak terima melihat Sofia berdiri di puncak kejayaannya. Tunggu sebentar lagi Sofia, batin Vanessa. Setelah beberapa saat membiarkan tepuk tangan mereda, Sofia mengambil mikrofon dari MC. Dia menghela napas, berusaha mengontrol emosinya, lalu tersenyum lembut. Terima kasih. Suara Sofia terdengar sedikit bergetar, namun penuh ketegasan. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Malam ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang kerja keras, dedikasi, dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Sofia menatap model-model di sampingnya, lalu melanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim saya, para model yang telah menampilkan koleksi ini dengan luar biasa,
dan tentu saja, kepada semua orang yang selalu mendukung saya dalam perjalanan ini. Matanya menatap langsung ke arah Donnie dan Leta, lalu ke Eleanor dan Edward, kemudian ke arah Riven. Perjalanan saya tidak mudah. Dulu, saya adalah seseorang yang dianggap lemah, yang dikhianati, yang diragukan kemampuannya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang dari perjuangan saya sendiri. 155. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Vanessa menggenggam gaun mahalnya erat, bibirnya menipis menahan kemarahan. Sofia mengangkat dagunya sedikit, mencerminkan kebanggaan dan kekuatan yang selama ini ia bangun kembali dari nol. Kemenangan ini bukan hanya milik saya. Ini untuk semua wanita di luar sana yang pernah diremehkan, yang pernah jatuh, yang pernah merasa tidak cukup baik. Percayalah, jika kalian berani bermimpi dan berjuang, tidak ada yang bisa menghentikan kalian. Para tamu yang hadir, termasuk banyak wanita, bersorak dan bertepuk tangan penuh semangat. Sofia tersenyum lembut, menatap seluruh ruangan dengan tatapan penuh rasa syukur. Namun, tiba-tiba lampu mati. Kemudian sebuah gambar Sofia muda bersama seorang pria tampan. Semua orang kini menahan napas. Tak lama sebuah hasil tes DNA terpampang di sebuah layar besar. Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa Sofia dan Eleanor memiliki kesamaan DNA sebesar. Tanda hubung. 99,99% untuk DNA mitokondria, menunjukkan hubungan ibu anak atau saudara perempuan. Dek. 156. 41. Tepuk tangan yang semula bergemuruh mendadak terhenti saat seorang wanita bergaun mewah melangkah ke panggung dengan senyum licik di wajahnya. Vanessa. Di tangannya, sebuah mikrofon. Langkahnya penuh percaya diri, seolah dialah yang berhak berdiri di sana. Lampu hanya menyoroti ke arah mereka berdua. Lihatlah wanita yang kalian banggakan dan puji-puji ini. Suaranya nyaring, memenuhi seluruh ruangan. Dia tidak lebih dari seorang peselingkuh. Suasana ballroom seketika menjadi tegang. Para tamu saling berbisik, terkejut dengan keberanian Vanessa. Sofia membeku di tempatnya. Tiba-tiba, layar raksasa di belakang panggung menyala. Serangkaian foto-foto lama muncul gambar Sofia dan Riven saat masih muda, tersenyum bahagia sebagai sepasang kekasih. Kemudian, foto-foto Sofia sekarang bersama Riven, diambil secara diam-diam dari sudut tertentu, menampilkan kedekatan yang bisa disalahartikan. Dan yang paling mengejutkan, hasil tes DNA. Tertulis jelas di layar. Sofia Amara dan Eleanor Vex. Kecocokan, 99,99%. Ruangan menjadi gempar. Vanessa kembali angkat suara. Kali ini lebih keras, lebih menyakitkan. Wanita yang kalian puji-puji ini sengaja menceraikan suaminya dan meninggalkan keluarganya. Suaranya penuh kebencian. Sofia tertegun, wajahnya pucat. Vanessa terus berbicara. Kenapa? Karena dia kembali ke pelukan kekasih lamanya. Karena dia telah memiliki anak dari perselingkuhan mereka. Lihat bukti ini. Tes DNA ini membuktikan semuanya. Para tamu yang tadinya mendukung Sofia kini mulai berbisik satu sama lain. Jadi benar Sofia selingkuh. Astaga, dia meninggalkan suaminya untuk pria lebih kaya. Aku pikir dia wanita kuat, ternyata dia hanya perempuan murahan. Media langsung heboh. Kamera-kamera mengarah ke Sofia, menangkap ekspresi syok dan kebingungannya. Sofia tidak bisa berkata-kata. Kakinya terasa lemas. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Eleanor dan Edward adalah anaknya? Bagaimana mungkin dia melahirkan anak tetapi tidak pernah mengingatnya? 1. 157. Mata Sofia membelalak. Selama ini, Eleanor gadis yang begitu dia sayangi, yang selalu membuatnya merasa hangat adalah anak kandungnya.
Edward, pemuda yang selalu bersikap dingin namun penuh perhatian padanya, adalah darah dagingnya. Namun, bagaimana mungkin? Kapan dia pernah hamil? Kenapa dia tidak ingat? Sofia berdiri membatu, pikirannya berputar liar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sofia terus berusaha menggali memori di kepalanya, namun dia tidak menemukan apa-apa. Kepalanya hanya sakit karena terlalu memaksa mengingat hal itu. Vanessa masih terus berbicara. Sofia Amara, selama ini kau hanya menjadikan keluarga Rahardian sebagai cadangan. Matanya berkilat licik, suaranya menggema di seluruh ruangan. Robin Rahardian adalah suami yang baik, seorang rektor yang dihormati, pria berpendidikan dan bijaksana. Namun, apa yang kau lakukan, Sofia? Kau mencampakkannya begitu saja demi masa lalumu. Kau bahkan tega meninggalkan putra-putrimu, anak dari Robin yang sah, demi bersama dengan anak dari hasil hubungan gelapmu itu. Para tamu makin gaduh. Media semakin heboh, kamera terus mengarah ke Sofia, menangkap setiap ekspresi keterkejutannya. Vanessa sengaja memuji Robin, agar sang suami akan bangga padanya. Di sisi lain ruangan, Donnie dan Leta, orang tua Sofia, menutup mulut mereka, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka menatap Eleanor lagi, gadis yang begitu mirip dengan putri mereka di masa muda. Sementara itu, Eleanor dan Edward berdiri berdampingan, tangan mereka saling berpegangan erat. Mata mereka berkaca-kaca. Keduanya tidak tahan melihat wajah pucat Sofia yang berada di atas panggung. Tapi mereka mengingat ucapan sang Dedi untuk membiarkan dirinya menangani hal ini. Vanessa tersenyum puas. Dia yakin kali ini Sofia benar-benar hancur. Sorotan media, komentar pedas netizen, penghinaan dari tamu-tamu, semuanya mengarah ke Sofia. Dasar wanita tidak mal. Astaga! Ada ibu yang tega menelantarkan anaknya. Miris banget. Wanita iblis kau, Sofia. Namun, saat Vanessa nyaris meraih puncak kemenangannya, tiba-tiba, seseorang naik ke atas panggung. 158. Prok, prok, prok. Suara tepuk tangan terdengar di seluruh ballroom. Langkahnya tenang, ekspresinya dingin. Raven Rex. Pria itu berdiri di tengah panggung, tubuhnya menjulang tinggi, tatapannya tajam menusuk. Sudah selesai. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Ballroom terdiam. Vanessa terkesiap, merasa ada yang tidak beres. Kau bicara banyak, Vanessa, Raven melanjutkan, tapi sayang sekali, kau lupa satu hal penting. Suara dingin Raven semakin menusuk. Raven berjalan mendekati layar besar, menatap hasil tes DNA yang terpampang di sana. Kemudian, dia menoleh ke arah Sofia. Tatapan mereka bertemu. Ada luka. Ada penyesalan. Ada kebenaran yang belum terungkap. Raven menarik napas panjang. Lalu, dia menjatuhkan bom yang membuat seluruh ruangan kembali gempar. Sofia memang ibu kandung Eleanor dan Edward. Dan anak-anak ini bukan hasil perselingkuhan. Tapi hasil kejahatan keluarga suamimu, Vanessa. Keluarga Rahardian. Dek. Seisi ballroom terdiam. Vanessa membeku di tempatnya. Matanya membesar, wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Raven menyeringai dingin. Kau ingin menjatuhkan Sofia dengan kebenaran yang kau pikir akan menghancurkannya. Raven menyipitkan mata. Sayangnya, aku memiliki kebenaran yang lebih besar. Dan kau, Vanessa, akan menyesal telah memulai ini. Ballroom mencekam. Sofia terdiam. Semua orang menunggu. Karena mereka tahu badai yang lebih besar akan segera tiba. Di sisi lain, di Universitas RA, suasana penuh kebanggaan. Robin Rahardian baru saja dilantik sebagai rektor. Saskia berdiri di sampingnya, wajahnya penuh kepuasan. D. 159. Mikaela dan Reno juga ikut berfoto bersama, senyum mereka penuh keangkuhan.
Beberapa dosen dan staf universitas bergiliran datang memberikan selamat. Robin tersenyum bangga, merasa dirinya di puncak kejayaan. Saskia, yang berdiri angkuh, berkata, keluarga Rahardian memang pantas berada di puncak. Mikaela ikut tertawa, tentu saja, kita keluarga terhormat. Namun, kebanggaan itu mendadak runtuh. Tiba-tiba, Mikaela yang sedang asyik berfoto mendadak membeku. Matanya membulat saat melihat layar ponselnya. Siaran langsung dari ballroom hotel tempat acara Sofia berlangsung. Dan yang lebih mengejutkan, di layar itu terlihat Vanessa, ibu sambungnya, sedang berdiri di atas panggung. 1. Suara Vanessa terdengar lantang di siaran langsung itu. Lihatlah wanita yang kalian banggakan itu. Sofia tidak lebih dari seorang wanita murahan. Dek. Mikaela merasa darahnya berdesir. Dia buru-buru menyentuh layar ponselnya, memperbesar suara. Kini, suara Vanessa memenuhi ruangan rektorat. Sofia mencampakkan suaminya, Robin Rahardian, seorang pria terhormat, demi kembali pada kekasih lamanya. Saskia dan Robin mengernyit. Mikaela menatap layar dengan wajah terkejut. Namun yang lebih mengejutkan lagi. Di layar terpampang jelas hasil tes DNA yang menunjukkan Sofia adalah ibu kandung Eleanor. Dan foto Sofia serta Riven yang dipajang Vanessa di layar ballroom. Robin merampas ponsel dari tangan Mikaela. Matanya membelalak saat melihat istrinya sendiri menyerang Sofia di depan publik. Apa? Robin merasa darahnya mendidih. Saskia, yang baru saja memuji keluarganya, kini membeku di tempatnya. Reno yang melihat dari samping pun ikut tercengang. Ruangan yang tadinya penuh kebanggaan mendadak hening mencekam. Robin mengertakkan giginya. Vanessa, apa yang kau lakukan? 160. 42. Robin terpaku, matanya tidak berkedip saat melihat sosok Riven Rex berdiri di atas panggung. Riven, turun tangan. Dek. Firasat buruk langsung menusuk dadanya. Tanpa berpikir panjang, Robin melempar ponsel Mikaela ke meja dan berlari keluar ruangan. Papa, mau kemana? Teriak Mikaela, tetapi Robin tidak menjawab. Saskia terkejut, melihat putranya berlari panik. Robin, Robin. Saskia berteriak, tetapi putranya tidak menghiraukannya. Mikaela dan Reno saling pandang, kebingungan. Ketika mereka kembali melihat siaran langsung di layar ponsel, mereka semakin bingung. Sedangkan Saskia matanya melotot tajam. Ini bukan sekadar skandal biasa. Riven sudah turun tangan. Mikaela mengumpat pelan, lalu berlari menyusul ayahnya. Saskia dan Reno ikut bergegas keluar, membuat orang-orang di gedung universitas terheran-heran. Rektor Robin mau kemana? Bisik salah satu dosen. Namun, tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Sementara itu, di luar, Robin berlari dengan cepat, menyeberangi halaman luas universitas. Dia harus sampai ke hotel sebelum semuanya terlambat. Vanessa telah bertindak terlalu jauh. Robin harus menyeretnya pulang dan memaksanya meminta maaf kepada Sofia. Meskipun itu mustahil. Karena kini Riven telah ikut campur. Di belakangnya, Saskia terus berteriak, Robin. Tunggu. Kau mau kemana? Tetapi Robin tetap berlari, mengabaikan suara ibunya. Hanya ada satu hal dalam pikirannya sekarang. Mencegah kehancuran total sebelum semuanya tidak bisa diperbaiki. Vanessa membeku, matanya membelalak, tidak percaya bahwa Riven berani merebut mikrofon dari tangannya. Tepukan tangan Riven terdengar dingin, menguasai seluruh ruangan yang semula dipenuhi bisikan. Semua orang menunggu. 161. Sofia menatap Riven, perasaannya campur aduk. Dia, ibu dari Eleanor dan Edward. Tetapi kapan? Bagaimana? Tubuhnya gemetar, matanya mulai memanas.
Sofia memang ibu dari Eleanor dan Edward. Suara berat Riven menggema di seluruh ruangan. Dia kembali mengulang pertanyaannya. Keributan semakin memuncak. Para tamu, media, dan penonton siaran langsung tercengang. Sofia menggigit bibirnya, perasaannya bergejolak. Dia tidak ingat sama sekali. Eleanor dan Edward mengangguk ke arah Riven, menandakan mereka siap. Lalu, Riven kembali menatap Sofia, kali ini dengan tatapan lebih dalam. Tatapan seseorang yang selama ini memendam kebenaran. Namun, ada satu hal yang harus kalian tahu, lanjut Riven, menatap seluruh ruangan dengan tajam. Kami tidak pernah berselingkuh. Anak-anak ini lahir bukan karena pengkhianatan. Penonton kembali gaduh. Vanessa menggertakkan giginya. Apa? Sementara itu, Sofia masih terdiam, otaknya berusaha keras mencerna kata-kata itu. Yang terjadi sebenarnya adalah karena perbuatan keluarga Rahardian, ucap Riven, matanya melirik tajam ke arah kamera yang menyiarkan acara ini secara langsung. Dan ya, aku juga memiliki andil dalam kesalahan ini. Hening. Ruangan yang tadinya riuh ini sepi senyap. Semua orang menunggu kelanjutan cerita. Dan di sanalah Riven berdiri, siap mengungkap tabir masa lalu yang selama ini tersembunyi. Mata Riven menerawang jauh, mengingat kembali kejadian puluhan tahun lalu. Semua dimulai saat Sofia baru saja lulus mengambil gelar magisternya. Hari itu, langit cerah, dan Sofia melangkah penuh semangat menuju Robin yang berdiri di seberang jalan. "Robin!" seru Sofia dengan senyuman cerah. "Ren, aku ke sana dulu ya," seru Sofia yang sudah melangkah meninggalkan Rena. Sofia sudah memastikan tidak ada mobil yang melintas, sebelum melangkah menyeberangi jalan. Namun, tiba-tiba, brak, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Tubuh Sofia terhempas keras ke aspal. Darah. 162. Merembes dari dahinya, napasnya tersengal. Tetapi yang membuat hati Sofia perih adalah ekspresi Robin Rahardian. Robin hanya menatap dingin Sofia yang tergeletak di jalan. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kepanikan. Hanya tatapan datar, seperti seseorang yang telah merencanakan semuanya. "Sofia!" Teriakan histeris Rena memancing semua orang. Saat orang-orang mulai berkerumun, barulah Robin bergerak mendekat. "Saya suaminya," katanya dengan suara tegas, seolah pria paling peduli di dunia. Robin mengangkat tubuh Sofia, lalu memasukkannya ke dalam mobilnya. Di antara kerumunan, terlihat Rena berlari panik. "Aku ikut," kata Rena, hendak naik ke dalam mobil. Namun, Robin menatapnya tajam dan berkata, "Jangan ikut campur. Biar aku saja, kau tidak perlu khawatir." Robin segera membawa Sofia ke mobil meninggalkan Rena yang terlihat khawatir menatap sahabatnya. Mobil itu pun melaju meninggalkan tempat kejadian. Di dalam mobil, Robin mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Semua sudah sesuai rencana. Pastikan dia tidak sadar saat sampai. Saat mereka tiba di rumah sakit, tim dokter sudah bersiap. Dokter yang bertugas langsung menangani Sofia, tetapi anehnya, kondisinya tidak separah yang diduga. Kecelakaan itu hanya menyebabkan luka ringan dan sedikit gegar otak. Namun, seorang dokter datang dengan suntikan di tangannya. Jarum itu menusuk lengan Sofia, dan dalam hitungan detik, kesadarannya menghilang. Sofia dibius. Robin tersenyum miring, lalu mengangguk puas kepada dokter itu. "Ayo segera berangkat." Dan setelah semuanya sesuai rencana, mereka berangkat ke luar negeri. Sebelum Robin benar-benar pergi, dia menekan nomor telepon dengan ekspresi serius. Tut, tut. Sambungan tersambung, dan terdengar suara Leta, Ibu Sofia. "Robin, ada apa?" 163. Robin menghela napas seolah menahan kesedihan, suaranya bergetar saat berbicara. "Mama, ini tentang Sofia."
Sofia. Ada apa dengan Sofia? Suara Leta langsung panik. Sofia kecelakaan, Ma. Kondisinya memburuk, Ma. Dokter bilang gegar otaknya cukup parah. Aku khawatir dia butuh perawatan lebih lanjut. Aku sudah berdiskusi dengan dokter di sini, dan mereka menyarankan untuk merujuk Sofia ke Singapura. Leta terdiam sejenak. Saat itu, suaminya, Doni, juga sedang dalam kondisi kritis akibat kecelakaan yang baru terjadi beberapa hari sebelumnya. Leta terjepit antara merawat suaminya atau ikut bersama Sofia. Robin, yang tahu kondisi mereka, menekan lebih jauh. Aku hanya ingin memastikan Sofia mendapatkan perawatan terbaik, Ma. Aku suaminya, aku akan menjaga dia. Aku janji. Leta menggigit bibinya, matanya penuh kebimbangan. Akhirnya, dengan berat hati, Leta berkata, "Baiklah. Aku percaya padamu, Robin." Robin tersenyum puas. "Terima kasih, Ma. Aku akan segera membawa Sofia ke Singapura malam ini." Di dalam jet pribadi milik klien Robin, Sofia terbaring lemah dengan selang infus terpasang di tangannya. Matanya tertutup rapat, efek obat bius masih bekerja. 43. Robin duduk di sebelahnya, menatapnya tanpa ekspresi. Di sampingnya, ada seorang dokter yang berulang kali memeriksa kondisi Sofia. "Kapan dia akan sadar?" tanya Robin. Dokter itu menjawab, "Kemungkinan beberapa jam lagi, Tuan. Obatnya cukup kuat." Robin hanya mengangguk, lalu menatap jendela, menikmati pemandangan langit malam. Dia tahu, setelah sampai di Singapura, rencana berikutnya akan dimulai. Setelah 2 jam di udara, akhirnya pesawat mendarat di Singapura. 2. Saat pintu pesawat terbuka, beberapa pria berjas hitam segera membawa tandu dan menurunkan Sofia. Di depan bandara VIP 3 sosok telah menunggu. Saskia Rahardian, ibu Robin, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Ganesh Rahardian, ayah Robin, seorang pria tua dengan tatapan penuh perhitungan. Dan seorang pria parubaya berperut buncit, mengenakan jas mahal dan menghisap cerutu dengan santai, dialah pemilik jet pribadi itu. Mereka semua menatap Sofia dengan ekspresi puas. 1. Robin melangkah keluar pesawat dengan tenang, lalu menyapa mereka. "Semua sudah sesuai rencana," katanya dengan nada rendah. 164. Saskia tersenyum lebar. "Bagus. Kini tinggal langkah berikutnya." Sementara itu, Sofia masih tertidur, tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya.